Halo pemirsa setia, selamat datang kembali di NoHub News, tempatnya informasi mendalam dan penuh wawasan. Kali ini kita akan menyelami sebuah perjalanan epik ke masa lalu untuk mengenal Homo bodoensis, salah satu leluhur manusia yang penuh misteri. Siap untuk petualangan yang mengungkap asal-usul kita? Pastikan kamu sudah subscribe NoHub News, agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru. Yuk, kita mulai eksplorasi ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal-usul manusia? Homo bodoensis adalah spesies manusia purba yang baru-baru ini diidentifikasi oleh para ilmuwan dan penemuannya telah mengubah cara kita memahami evolusi. Nama bodoensis diambil dari Sungai Bodo di Ethiopia, tempat fosil-fosil penting ditemukan. Spesies ini hidup sekitar 700.000 hingga 120.000 tahun lalu. Pada masa Pleistosen Tengah, sebuah periode kunci dalam sejarah evolusi manusia. Homo bodoensis dianggap sebagai leluhur langsung Homo sapiens, yaitu kita, dan Homo neanderthalensis. Mereka memiliki ciri fisik yang menarik. Tengkorak mereka lebih besar dibandingkan spesies sebelumnya seperti Homo erectus, tetapi wajah mereka masih mempertahankan fitur yang agak primitif, seperti rahang yang kuat dan alis yang menonjol. Kapasitas otak mereka juga menunjukkan kemajuan luar biasa, hampir mendekati ukuran otak manusia modern, yang menandakan peningkatan kemampuan kognitif. Fakta menarik tentang Homo bodoensis. Tinggi rata-rata mereka sekitar 1,7 meter, menjadikan mereka cukup tinggi untuk manusia purba. Mereka juga mulai menggunakan alat-alat batu yang lebih canggih, seperti kapak tangan yang dirancang dengan presisi lebih baik. Bukti arkeologi bahkan menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah mengenal api, baik untuk memasak maupun untuk menghangatkan diri di malam yang dingin. Penguasaan api ini adalah tonggak penting, karena memungkinkan mereka untuk memperluas pola makan dan bertahan di lingkungan yang lebih beragam. Bayangkan, hidup di zaman Pleistosen, sebuah dunia tanpa teknologi modern, tanpa listrik, dan hanya alam liar di sekitarmu. Homo bodoensis adalah pemburu pengumpul yang luar biasa tangguh. Mereka mengandalkan keterampilan berburu untuk menangkap hewan besar seperti rusa, banteng, dan kadang-kadang mamalia besar seperti badak atau gajah purba. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan buah-buahan, akar, biji-bijian, dan tumbuhan liar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kehidupan mereka berpusat pada kelompok kecil, biasanya terdiri dari 10 hingga 20 individu. Kelompok ini memberikan perlindungan dari predator seperti singa atau hiena, sekaligus memudahkan pembagian tugas, seperti berburu, mengumpulkan makanan, atau menjaga anak-anak. Meskipun mereka belum memiliki bahasa yang kompleks seperti kita, para ahli percaya bahwa Homo bodoensis sudah menggunakan bentuk komunikasi sederhana. Mungkin mereka menggabungkan isyarat vokal, gerakan tangan, dan ekspresi wajah untuk berkoordinasi, misalnya saat merencanakan perburuan atau memperingatkan bahaya. Salah satu aspek menarik dari kehidupan Homo bodoensis adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Mereka hidup di masa ketika iklim bumi sangat tidak stabil, dengan siklus glasial, zaman es, dan interglasial, periode hangat, yang silih berganti. Kondisi ini memaksa mereka untuk bermigrasi dari Afrika ke wilayah Eropa dan Asia, mencari lingkungan yang lebih mendukung kehidupan. Untuk bertahan di iklim dingin, mereka kemungkinan besar membuat pakaian sederhana dari kulit hewan yang dijahit menggunakan alat-alat tulang atau batu. Bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa Homo bodoensis mulai membangun tempat tinggal sederhana, seperti gua yang dimodifikasi atau tenda dari ranting dan kulit hewan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berpikir kreatif untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Yang lebih menarik, beberapa fosil menunjukkan tanda-tanda perawatan antar anggota kelompok, seperti merawat individu yang sakit atau terluka. Ini adalah petunjuk awal tentang empati dan solidaritas, dua ciri yang menjadi fondasi masyarakat manusia modern. Penemuan Homo bodoensis adalah terobosan besar dalam studi evolusi manusia. Sebelumnya, fosil-fosil dari Pleistosen Tengah sering membingungkan para ilmuwan, karena menunjukkan campuran karakteristik dari Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, dan bahkan Homo sapiens awal. Dengan diperkenalkannya Homo bodoensis sebagai kategori baru,
Para peneliti kini memiliki kerangka yang lebih jelas untuk memahami bagaimana manusia berevolusi dari spesies purba menjadi manusia modern. Homo bodoensis menempati posisi penting sebagai jembatan evolusi. Mereka hidup pada masa ketika manusia mulai menunjukkan ciri-ciri fisik dan perilaku yang semakin mirip dengan kita. Misalnya, otak mereka yang lebih besar memungkinkan mereka untuk berpikir lebih strategis, baik dalam berburu, membuat alat, maupun berinteraksi sosial. Kemampuan mereka untuk bermigrasi ke berbagai benua juga menunjukkan fleksibilitas dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Spesies ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana manusia purba beradaptasi dengan iklim yang ekstrem. Selama Pleistosen Tengah, bumi mengalami fluktuasi suhu yang dramatis, yang memengaruhi ketersediaan makanan dan tempat tinggal. Homo bodoensis berhasil bertahan dengan mengembangkan teknik berburu yang lebih efisien, memanfaatkan api untuk memasak, dan mungkin bahkan menyimpan makanan untuk musim yang sulit. Inovasi-inovasi ini menjadi cikal bakal teknologi manusia modern. Selain itu, Homo bodoensis menunjukkan tanda-tanda perilaku sosial yang kompleks. Bukti seperti perawatan anggota kelompok yang terluka atau sakit menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa empati dan kerjasama yang kuat. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa mereka mungkin sudah mulai mengembangkan tradisi atau ritual sederhana, meskipun bukti konkret untuk ini masih terbatas. Yang jelas, Homo bodoensis adalah bukti bahwa manusia purba tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai membangun fondasi budaya dan masyarakat. Meskipun Homo bodoensis telah memberikan banyak petunjuk tentang evolusi manusia, spesies ini masih menyimpan sejumlah misteri yang menggugah rasa ingin tahu. Salah satu pertanyaan terbesar adalah sejauh mana mereka memiliki kehidupan budaya. Apakah mereka memiliki ritual, kepercayaan, atau praktik simbolis seperti yang ditemukan pada Homo sapiens di kemudian hari? Misalnya, kita tahu bahwa Homo sapiens membuat lukisan gua dan perhiasan, tetapi belum ada bukti bahwa Homo bodoensis melakukan hal serupa. Namun, penemuan baru di masa depan mungkin bisa mengubah pemahaman kita. Pertanyaan lain yang menarik adalah bagaimana Homo bodoensis berinteraksi dengan spesies manusia lain, seperti Homo neanderthalensis atau Homo heidelbergensis. Apakah mereka pernah bertemu? Apakah ada pertukaran budaya, perkawinan silang, atau bahkan konflik antar spesies? Studi genetik modern menunjukkan bahwa Homo sapiens dan Homo neanderthalensis pernah melakukan perkawinan silang, jadi bukan tidak mungkin Homo bodoensis juga terlibat dalam interaksi serupa. Kemudian, ada pertanyaan tentang kemampuan kognitif mereka. Seberapa kompleks komunikasi mereka? Apakah mereka hanya menggunakan suara dan isyarat, atau sudah mulai mengembangkan protobahasa dengan struktur sederhana? Para ilmuwan masih berdebat tentang kapan bahasa manusia mulai muncul, dan Homo bodoensis bisa menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan ini. Terakhir, misteri besar lainnya adalah mengapa Homo bodoensis akhirnya punah atau berasimilasi. Apakah mereka kalah bersaing dengan spesies lain yang lebih adaptif, seperti Homo sapiens atau Homo neanderthalensis? Atau apakah mereka berbaur dengan populasi lain hingga identitas mereka sebagai spesies terpisah menghilang? Penemuan fosil dan analisis DNA di masa depan mungkin akan memberikan jawaban yang lebih jelas. Meski penuh misteri, satu hal yang pasti, Homo bodoensis adalah bagian integral dari cerita panjang manusia. Mereka adalah bukti ketangguhan, kecerdasan, dan kemampuan adaptasi leluhur kita, yang akhirnya membawa kita menjadi spesies yang mendominasi planet ini. Itulah kisah Homo bodoensis, leluhur kita yang hidup ratusan ribu tahun lalu, namun meninggalkan warisan yang masih kita pelajari hingga kini. Dari kehidupan mereka yang sederhana namun penuh perjuangan, kita belajar bagaimana manusia berevolusi, beradaptasi, dan membangun fondasi untuk dunia modern. Homo bodoensis mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil dalam evolusi adalah bagian dari perjalanan besar umat manusia. Terima kasih yang sudah menyaksikan No Hub News. Jika kamu menikmati episode ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temanmu. Kami akan kembali dengan lebih banyak cerita menarik dan wawasan baru. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.